Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Intahaina minal bab as-sabi'ah atau as-sabi'ata asyar. Kita telah menyelesaikan bab yang ke-17, bab yang berkaitan dengan wudu, berlebih-lebihan atau melampaui batas. Baik. Dalam judul disebutkan bukan bab yang ke-17 ya, bab ke-Thaminata Asyar, bab yang ke-18. Di judul disebutkan sebab kufurnya Bani Adam adalah hulu terhadap orang-orang soleh, dan juga sebab meninggalkannya Bani Adam terhadap agama mereka hulu terhadap orang-orang soleh. Di bab ini apakah mencangkup larangan hulu dalam ibadah? Sudah Pak? Apakah mencangkup larangan hulu dalam ibadah? Mencangkup. Ahsan.
Ghulu dalam ucapan, ghulu dalam ucapan, dalam bercakap, berbicara, masuk enggak? Ada bayangan enggak? Ghulu dalam bercakap, ngobrol tapi ghulu, kebayang enggak? Masuk enggak dalam bab ini? Ibrahim, antum bisa menyebutkan contoh? Kira-kira pertanyaan ini antum paham enggak? Ghulu dalam ucapan itu contohnya apa? Ngobrol dari isya sampai subuh gitu. Enggak, iya. Kalau misalkan memang penting rapat gitu, jadi sampai apa? Kesyirikan. Enggak, ini yang antum pakai ghulu dalam ucapan ini durasinya atau apanya? Lamanya berbicara atau dari sisi apa? Intinya tadi apa? Boleh apa enggak boleh? Ghulu dalam ucapan boleh enggak? Enggak boleh. Contohnya? Kebayang enggak gitu loh. Jawabannya betul, tapi jangan-jangan kok apa yang kita pahami atau apa yang Anda pahami beda dengan apa yang antum pahami. Jadi pembicaraan yang menjurus kepada kesyirikan, atau bicaranya lama, barakallahu fikum. Lah bahas insyaallah jawabannya ada argumennya, tapi enggak tepat. Apa sih Pak? Ghulu dalam ucapan, jawabannya enggak boleh. Tapi contohnya apa ghulu dalam ucapan ini? Artinya contoh lafadznya apa, atau durasinya, atau apa, arah bicaranya atau apa kalau ghulu dalam bicara ini, dalam ucapan? Arah bicaranya kemana? Ke syirik atau ke bid'ah atau terserah pokoknya berlebih-lebihan gitu ya. Baik. Indah Mas Muk, antum siapa namanya? Yuda. Kakaknya kira-kira apa? Lihat, kebayang nggak ghulu dalam ucapan? Tak tambahkan sedikit iyakum atau halakal mutanatti'un. Itu faedah dari hadis ini ada. Halakal mutanatti'un. Sedikit contohnya sulit dipahami asal. Jadi ghulu dalam ucapan adalah menyebutkan satu kata yang kata ini sulit, gharib, sesuatu yang orang awam tuh nggak ngerti. Misalkan kita bicara sama, ya mohon maaf bukan merendahkan ya, Pak Tani misalkan, atau orang yang nggak sekolah, tapi kita pakai bahasa kuliah, bahasa intelektual yang dia sendiri nggak ngerti terlalu dalam bahasa ini, ya ini juga mutanatti'un, terlalu berdalam-dalam. Nah, ini tidak boleh.
Kenapa? Kata hal ini apa? Termasuk takalluf, ya, memberatkan diri. Atau pakai bahasa i'rab kalau dalam konteks Arab dengan i'rab yang susah. Bahasanya udah bahasa mantik, bahasa badi', bahasa bayan, sesuatu yang ya sulit untuk dipahami. Ya, sebagaimana faedah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, ahsantum. Hulu dalam lafaz atau hulu dalam bersuara termasuk larangan enggak? Sahih. Apa contohnya? Kalau adzan itu teriak loh. Tidak bertempatnya. Jadi ngarah kepada keras dan bukan bertempat. Depannya siapa namanya? Siapa namanya? Agus. Hulu dalam suara. Masuk enggak dalam bahasan ini? Hah? Atau Wandi? Masuk. Contohnya? Contohnya? Nah, kalau misalkan dalam bahasa kita nggak ada ain, pakainya ain. Ya. Atau misalkan kalau dalam bahasa Arab itu ada tak yang kalau mati keluar hamas bet. Itu kita pakai tak bahasa Indonesia, tapi taknya tak pakai tak hamas misalkan. Apa contohnya kata? Kamu tak sehari tadi. Disok-sok memfasih-fasihkan sampai ngomongnya gitu. Tadi kemana kamu? Tak sehari tadi. Sampai ya kayak gitulah. Jadi terlalu melampaui batas. Jadi ngomong tuh kayak ya pengen berusaha memfasih-fasihkan. Nah, gitu. Walaupun nggak sampai masuk dalam ya haramnya hulu terhadap orang soleh, tapi perkara ini juga masuk dalam hal apa yang perlu dihindari, sehingga manusia atau seseorang itu berbicara sesuai dengan nauriah dia aja, nggak usah dibikin-bikin, nggak usah pengen seperti orang lain, ya punya apa karakteristik masing-masing, nggak usah meniru-niru kecuali perkara-perkara yang sifatnya adalah kebaikan. Nah, ini hulu mencakup itu semuanya. Dan arahnya sebenarnya dari arah yang dibicarakan dari bab yang ke-18 ini masalah hulu pada masalah agama. Itu saja sebenarnya. Tetapi itu juga termasuk perkara yang ya perlu diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala babun ma jaa minat taghlid fi man abadallaha 'inda qabri rajulin shalihin fa kaifa 'ida abadahu. Bab ma jaa minat taghlid. Bab tentang larangan keras terhadap seseorang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Beribadah di samping kuburan orang soleh. Ini larangan keras. Maka bagaimana jika dia mengibadahinya? Beribadah di sampingnya saja untuk Allah tidak boleh, apalagi sampai mengibadahi si mayit. Itu judulnya. Qala musannif rahimahullahu taala bab ma jaa min at-taghlid fi man abadallaha 'inda qabrin rajulin shalihin fa kaifa
idza abadahu. Syarhun ay ar-rajulu shalih, orang soleh, fa inna ibadatahu hiya syirkul akbar, maka sesungguhnya mengibadahinya adalah syirik besar. Wa ibadatullahi indahu wasilatun ila ibadatihi, dan mengibadahi Allah di sisinya, di sisi orang soleh adalah wasilah, perantara kepada pengibadahan atau peribadahan terhadapnya. Beribadah di samping kuburan itu dilarang. Kenapa wasilah? Sehingga apa? Tahrimnya tahrim wasilah, tahrimul wasail, dilarang karena wasilah. Seperti gambar. Gambar ini tahrimnya bukan tahrim dzat, sebagian menyatakan karena apa? Tahrim wasail atau tahrimnya wasilah. Wasilah yang mengantarkan kepada syirik. Jadi tahrim itu ada tahrim dzat, ada tahrim wasail. Tahrimnya dzat, ya tahrimnya dzat itu maksudnya apa? Dzatnya haram, seperti bangkai babi, anjing, nah khomer. Nah nanti hukumnya beda-beda. Kalau tahrimnya tahrim dzat, yang dzatnya diharamkan, ya juzu inda darurah, bolehnya kalau darurat. Ya, tapi kalau tahrimnya wasail, ya juz indal hajah, boleh sekedar hajah. Seperti gambar. Gambar ini haramnya bukan dzat. Ya, ketika kita butuh pada gambar tadi, ada kebutuhan, boleh. Ya, untuk dipakai. Seperti gambar untuk bikin KTP, ini kebutuhan. KTP ini nggak darurat. Kita tidak punya KTP masih bisa hidup. Cuma kan ini butuh sebuah kebutuhan, maka tidak apa-apa. Kenapa butuh? Ya seperti dalam hal jual beli, ketika butuh ya, orangnya dilihat, boleh di situ. Nah, karena memang ada kebutuhan. Sebagian menyatakan surah itu tahrimnya tahrim wasail, gambar itu haramnya haram wasail, wasilah kepada kesyirikan, sehingga ketika seorang butuh padanya itu boleh. Nah, wa wasailu syirki muharramah, dan wasilah-wasilah syirik ini haram. Dalam kaidah usul disebutkan apa? Coba ingat, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum tujuan. Tujuannya apa, maka wasilahnya itu hukumnya. Nah, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, wa mala yatimul muharram illa bihi fahuwa haram. Sesuatu yang tidak akan sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, maka dia wajib hukumnya. Sebaliknya sesuatu yang haram yang tidak akan sempurna haramnya kecuali dengannya, maka dia haram. Seperti jalan ke masjid, wajib, dapat pahala wajib. Kenapa kita nggak akan bisa sholat di masjid kecuali dengan jalan? Maka jalannya wajib. Sebaliknya, seseorang tidak akan bisa minum khamr kecuali apa? Berjalan membeli. Maka membeli berjalannya hukumnya haram. Maka dikatakan al-wasail, wasilah ini dihukumi dengan hukum apa? Ghayat, ini puncaknya, tujuannya. Maka dikatakan wasilah syirik haram. Loh, haramnya dari mana? Kan dia bukan syirik. Maka kita jawab mengantarkan kepada syirik. Syirik tidak akan pernah terjadi kecuali dengan wasilahnya. Nah, maka dilanjutkan setelahnya li'annaha tu'dhi ila syirkil akbar. Karena apa? Ibadah di samping orang soleh itu mengantarkan kepada syirik besar.
wa huwa a'dhamu dzunub, sementara itu adalah dosa yang paling besar. Qala musannif rahimahullahu taala fi sahihi an Aisyah anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Nah, baik. Wa ma fiha min as-suwar. Faqala ulaika atau ulaiki idza mata fihimur rajulu salih au abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi 'indallah fa haula jama'u bainal fitnatain fitnatul kubur wa fitnatut tamathil. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di dalam sahih disebutkan dari ibunda kaum mukminin Aisyah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berbicara, aku menyebutkan kepada Rasulullah satu gereja yang aku lihat di negeri Habasyah. Habasyah ini agama mereka dulu adalah Nasrani. Sementara Najasyi, ya, rajanya telah masuk Islam dan beberapa dari keluarganya. Di saat Ja'far bin Abi Thalib dan orang yang bersamanya hijrah ke negerinya, negeri Habasyi. Ya, negeri Habasyi memiliki agama Nasrani. Negeri Habasyah, ya, rajanya disebut Najasyi, yang kalau tidak salah ini disebutkan dalam riwayat nanti sholat gaib. Rasulullah pernah sholat terhadap beliau. Masuk Islam dengan wasilah masuknya ke negeri itu Ja'far bin Abi Thalib dan bersama 3 orang temannya. Baik. Jadi melihat bangunan gereja di negeri Habasyah dan apa yang ada pada gereja itu dari gambar-gambar. Yang dimaksud suwar di sini tamathil, patung-patung juga. Di gereja itu ada gambar, ada patung. Nah, sebagian patung perempuan, sebagian patung laki-laki. Kalau di kita dikenal yang perempuan Bunda Maria, ya. Yang laki-lakinya Yesus Isa alaihi salam. Baik. Yang di pedesaan, ya, terkhusus di daerah Jawa, Jogja, Wonogiri, ke arah sana, Pacitan, dari Wonogiri arah Jogja, itu banyak gua-gua baru yang dinamai dengan Gua Bunda Maria. Katanya turun di situ satu cahaya. Ya, kemudian dibangun, yang intinya untuk peribadahan mereka. Gua-gua. Dan sayangnya yang meramaikan tempat itu kaum muslimin yang jahil dengan agama. Buat wisata. Nah, faqala, maka Rasulullah pun berkata menjawab ucapan Ummu Salamah, ulaiki, betul atau enggak ulaiki ini? Bel, ulaiki atau ulaika? Ulaiki. Apa alasannya? Nah, asal. Karena khitabnya kepada Ummu Salamah, jadi ulaiki. Kalau laki-laki ulaika. Idza mata fihim, jikalau mati di tengah-tengah mereka ar-rajulu saleh, laki-laki saleh, au abdu saleh atau hamba yang saleh. Jadi kebiasaan orang Nasrani itu kalau ada orang saleh yang meninggal, banau ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di atas kuburnya masjid. Masjid yang dimaksud adalah apa? Tempat sujud, termasuk kanisah. Kanisah untuk ibadah di situ.
Sehingga sama-sama secara umum disebut masjid, kanisah itu gereja. Kenapa? Di situ tempat ibadah untuk sujud. Dan masjid ini kata isim makan dari kalimat sajada yasjudu, sajadatan sajidun masjudun, usjud la tasjud, masjidun misjadun, sujida yusjadu. Dari kata masjidun, isim makan, nama tempat dari tempat untuk sujud, masjid. Sehingga di sini Rasulullah menamakan gereja sebagai masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambarkan di masjid itu, tempat ibadah ini, gambar-gambar mereka. Ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka ini sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Maka mereka mengumpulkan dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah patung. Syarhun qauluhu fi sahih ay sahihain. Qauluhu anna Ummu Salamah, ucapan dalam hadis bahwasanya Ummu Salamah hiya Hindun bintu Abi Umayyah ibni al-Mughirah ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah. Ummu Salamah namanya Hindun bin Abi Umayyah. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Salamah. Ya. Kemudian setelah pisah dengan Abu Salamah atau meninggal apa cerai ini? Meninggal ya. Dipersunting oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ini Aisyah dengan Ummu Salamah ini madu dengan madu ya. Saling meriwayatkan, Masya Allah, saling cerita. Nah, indah kalau bisa seperti itu. Walaupun berat kenyataannya. Sanah Arba, pada tahun keempat dari tahun Hijriyah. Wakila salat, sebagian meriwayatkan tahun ketiga. Wa kanat qad hajarat ma'a Abi Salamah ila Habasyah. Ummu Salamah sebelumnya hijrah dengan suaminya Abu Salamah ke negeri Habasyah. Baik. Matat sanata isnatain wa sittin, meninggal pada usia yang meninggal pada tahun 62 Hijriah. Sedikit kisah Ummu Salamah dan Abu Salamah. Ummu Salamah bersama suaminya pernah hijrah ke negeri Habasyah. Sudah di sini ya. Ke negeri Habasyah, kemudian keduanya balik ke Mekah setelah hijrah ke negeri Habasyah, yang di situ ada Raja Najasyi yang dikenal dengan soleh, baik. Setelah di situ berapa saat melihat kondisi Mekah sudah mulai membaik, baliklah keduanya menuju ke Mekah. Tetapi di sana setelah itu Abu Salamah hijrah ke Madinah. Sementara istrinya Ummu Salamah ditahan oleh Banu Mughirah di Mekah selama setahun. Sempat tertahan, ditawan. Kemudian mengikuti suaminya nyusul ke Madinah. Ini kisah mereka sempat terputus. Suaminya sudah hijrah ke Madinah, istrinya masih ditawan. Kemudian meninggal Abu Salamah pada tahun 4 dari Hijriah. Setelah itu baru dipersunting Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Qauluhu dzakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihain. Aku menyebutkan satu kisah kepada Rasulullah.
Di sini seorang istri menceritakan satu riwayat dari suaminya, tetapi dengan penyebutan Rasulullah, litakrim, untuk penghormatan. Baik, untuk penghormatan. Dan di dalam riwayat Sahihain, anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah dzakarata dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Sahihain, ya, pada riwayat yang lain disebutkan Ummu Habibah dan Ummu Salamah, kedua-duanya yang menyebutkan cerita itu atau kisah itu kepada Rasul. Jadi berdua, kalau yang riwayat ini sendiri. Al-Kanisah, ini satu gereja, bangunan gereja. Bifathil kaf wa kasrin nun, dengan memfathahkan kaf ka, dengan mengkasrohkan nun kani. Ma'badul Nasara, tempat ibadahnya orang Nasara. Mereka punya dua tempat ibadah, ada yang khusus, ada yang umum. Kalau dalam bahasa Arab yang khusus disebut sauma'ah, tapi kalau yang umum disebut kanisah, gereja. Allah alam seperti apa yang khususnya. Jadi kalau dalam riwayat sauma'ah itu gereja juga, cuma khusus, tempat peribadahan khusus, sauma'ah. Qauluhu ulaiki bikasril kaf khitaban lil mar'ah. Ada ulaika, ada ulaiki. Jika yang di depan kita yang kita ajak bicara laki-laki, ulaika. Kalau yang kita ajak bicara perempuan, ulaiki. Tapi kalau yang dimaksud jenisnya umum, laki-laki perempuan, ya ulaika gitu. Tapi kalau khusus di depan kita wanita, ulaiki. Tapi kalau dimaksudkan jenis umum, laki-laki perempuan, istinya mereka gitu, ya sudah ulaika. Qauluh idza mata fihi murrajul aw 'abdu shalih hadza wallahu a'lam syakka min ba'di ruwatil hadits. Hal qala nabiyyu hadza aw hadza fa fihi at-tahri fi riwayah wa jawazur rawiyah bil ma'na. Baik. Kalimat ar-rajulu shalih atau abdu shalih ini adalah keraguan dari perawi hadis. Ragu-ragu apakah rajul atau abdu al-abdu. Apakah Nabi mengatakan dengan kalimat ar-rajulu atau Nabi mengatakan dengan kalimat al-abdu. Baik. Fa fihi at-tahri fi riwayah, di situ waspada, berhati-hati. Betul-betul tahari, memperhatikan dalam riwayat. Jadi meriwayatkan hadis itu tidak boleh dengan lafaz lain, harus plek sesuai dengan apa yang keluar dari lisan Rasul. Ya, itu tidak boleh ada ketambahan satu kata pun. Makanya di sana ada rawi yang disebut dengan dhabt, betul-betul dhabt itu sesuai dengan nasnya. Nasnya ABC, dia sebutkan ABC. Ya, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Betul-betul apa dhabt dalam lafadznya, tahari, betul dijaga. Wa jawazur riwayah bil makna. Ya, dan di sana para ulama juga bikin kaidah bolehnya meriwayatkan dengan makna. Artinya apa? Bukan lafaz dari Rasul, cuma dengan maknanya. Tapi harus ada ya keterangan di situ. Untuk contoh-contohnya kita nggak mencatat di sini, tapi dalam kitab-kitab mustalah ada. Insya Allah dibahas tuntas di sana. Nah, ini hanya membahas kalimat au atau. Ini rawinya ragu-ragu. Disebutkan semua, rajul atau abdun. Padahal sama-sama tidak berpengaruh ya. Cuma di sini adalah amanah ilmiah para ulama untuk tidak merubah-rubah isi hadis. Secara makna ar-rajul wal abdu itu sama. Ya. Al-abdu lebih umum, rajul mungkin
di bawah kalimat abdun. Ya, sebenarnya nggak ada perbedaan terlalu luas. Cuma di sini di antara adab-adab ahlul hadis dalam meriwayatkan hadis, ya jika memang lupa atau ragu apa yang dikatakan, maka dengan seperti ini. Wa qauluhu wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka sawwaru menggambar di dalam tempat ibadah itu gambar-gambar orang-orang yang telah mati, yang mereka bangun masjid di atasnya. Al-isyara ila ma dzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah minat tasawir allati fil kanisah. Ini syarat kepada apa yang disebutkan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah dari gambar-gambar yang ada di dalam gereja. Qauluhu ulaiki syirarul khalqi indallah. Ucapan beliau, mereka adalah orang-orang terjelek, makhluk-makhluk terjelek di sisi Allah. Wa hadza yaqtadi tahrim bina'al masajid 'alal kubur. Ini menuntut pengharaman membangun masjid di atas kubur. Wa qad lu'ina man fa'ala dzalika ma sayati, dan telah dilaknat orang yang melakukan hal itu sebagaimana yang akan datang. Nanti ada sedikit pembahasan tentang masjid dan kubur. Nah, dan ada beberapa kalam dari para ulama seputar itu. Baik. Nanti kita tunggu pembahasannya tentang masjid yang dibangun di atas kubur, mana duluan yang dipindah dan bagaimana dalam bersikap jika mendapati di tengah-tengah kita gambaran-gambaran itu. Qala al-Baydawi, lamma kanatil yahudu wan nasara yasjuduna li kuburil anbiya ta'dhiman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fi shalah wa nahwaha wattakhaduha awthanan la'annahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Baydawi, nama beliau adalah Abdullah bin Umar. Beliau sendiri Asy'ari, berakidah Asy'ari. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani sujud kepada kubur-kubur para anbiya, mengagungkan urusan mereka. Karena apa? Anbiya ini orang besar, anbiya ini orang mulia, sehingga kita sujud kepada mereka. Mereka menjadikan kubur-kubur para anbiya ini kiblat, dijadikan di depan masjid-masjid mereka, yang mereka sholat menghadap kuburan itu. Perhatikan di sini, ya. Jadi masjid-masjid yang menjadikan pemuka-pemuka di depan kiblat itu adalah sunnah-sunnah para pendahulu dari Yahudi dan Nasrani. Ini siapa yang berbicara? Al-Imam Al-Baydawi. Jadi kebiasaan mereka kalau ada orang mati dan dia soleh dikubur, kemudian sujud menghadap kubur mereka. Dan dijadikan kuburan mereka sebagai authanan, berhala yang disembah. Ada sonam, ada authan. Authan lebih luas, masuk di situ gambar, masuk di situ patung, masuk di situ benda-benda yang disembah, semuanya authan. Dari batu, pohon, semuanya dikatakan authan. Kalau sonam khusus patung, kalau surah khusus gambar, kalau authanan mencakup semuanya. Jadi setiap yang disembah authan itu, maka Nabi melaknat mereka. La'anallahu al-yahud wan nasara alladzina ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wa inna masawwara awailuhum aswara, sudah disebutkan di awal-awal ya. Di sini ada keterangan kembali, liyata'assau biha,
Sesungguhnya maksud pendahulu mereka, nenek moyang mereka menggambar gambar-gambar orang soleh ini liyata'assau, ya, biha ta'assau, ya, mencontoh, ta'asi, ya, ta'assau, supaya mampu untuk mencontoh orang-orang soleh ini, dicontoh perbuatannya, dicontoh petuahnya, diikuti nasihatnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang soleh itu walaupun sudah meninggal, ya, itu masih, ya, dari satu sisi ilmunya barokah. Baik. Jika mampu untuk mengikuti dan mencontoh dari kebaikan-kebaikan mereka. Dan ini buktinya orang-orang dahulu seperti itu. Jadi mereka gambar orang-orang soleh itu bukan untuk diibadahi, tapi supaya bisa mencontoh, ya. Masya Allah. Dan ini satu sisi bahwasanya orang soleh, naam, itu sya'nuhu 'azim, perkaranya sangat mulia. Orang soleh itu perkaranya mulia. Tidak hanya hidupnya dihormati, ya, tetapi setelah matinya pun terhormat. Buah ilmu, buah kesolehan, kalau ahlul ilmi meninggal, ya, nama mereka masih harum. Ya, ahlu dunia meninggal, selesai. Jadi kalau kita sebut ada orang kaya meninggal, seakan-akan keberadaannya itu jauh sekali. Tapi kalau ahlul ilmi meninggal, seakan-akan mereka bersama kita. Ya. Apa buktinya? Yang kita baca, Imam Baydawi meninggal semenjak kapan? Imam Qurtubi meninggalnya semenjak kapan? Tapi seakan-akan kita hanyut dengan ucapan-ucapan mereka. Seakan-akan mereka berbicara pada zaman kita sekarang. Berbicara dalam konteks masalah yang kita hadapi. Masya Allah. Dan doa terus ngalir kepada mereka. Wa yatadzakkaruna af'alahum as-salihah. Kemudian mereka kembali menyebut-nyebut, mengingat-ingat perbuatan mereka yang soleh. Faistahidu kattihadihim, kemudian bersungguh-sungguh seperti mereka bersungguh-sungguh. Wa ya'budullaha 'inda quburihim, dan mereka beribadah kepada Allah di sisi kubur mereka. Untuk apa tadi? Memunculkan semangat. Itu bedanya ibadah sendiri dengan ibadah bersama yang lain. Apalagi di situ terdapat orang-orang soleh. Ya. Jadi keberadaan mereka di tengah-tengah kita itu memberikan satu daya khusus dari kesemangatan untuk ibadah, kesungguhan dalam beribadah. Sebagaimana ahlul ma'asi itu ketika pelopor maksiatnya datang, tambah semangat maksiatnya. Iya kan? Ya, coba kontes-kontes musik itu. Sebelum datang yang ditunggu, vokalisnya misalkan atau grupnya, mereka biasa. Tapi ketika mereka sudah mulai tampil, luar biasa semangat mereka. Ya. Seperti itu. Demikian juga dalam hal ibadah. Kenapa manusia itu jiwanya ya ta'athar, terbawa, tertarik. Ya asir wa ya ta'athar, mampu mempengaruhi dan dipengaruhi. Itu manusia. Nah, jadi jangan heran kalau kebanyakan kita itu, ya, semangat sesuatu ketika sudah mulai rame. Zaman ngopi-ngopi semuanya, ya kan? Nah, zaman apa lagi nanti ngeteh semuanya. Gak tahu nanti kapan, tahun kapan. Ada, insya Allah ada. Zamannya teh, gak kopi lagi. Ya. Nah, jadi kita terbawa dengan alur mayoritas. Akan semangat di situ.
Tidak hanya dalam hal ketaatan, dalam hal kemaksiatan pun demikian. Nah, bersemangat, apalagi kalau ya yang mempeloporinya orang yang karismatik, punya daya tarik yang luar biasa. Tsumma khalafahum qaumun jahalu muradahum. Kemudian ya meninggalkan setelah mereka satu generasi yang bodoh maksud dari awal gambar-gambar tadi. Wa waswasa lahum syaitan, kemudian memberikan waswas para syaitan kepada mereka. Anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwar. Sesungguhnya pendahulu mereka itu mengibadahi patung gambar ini atau gambar-gambar ini, wa yu'azzimunaha, dan mengagungkan. Fahadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam an mithli hadza. Kemudian Rasulullah memperingatkan. Ya, karena gambar sudah menjadikan sebagai wasilah ya terhadap kesyirikan, maka diharamkan secara umum, baik gambar orang soleh atau gambar-gambar secara umum. Karena di samping wasilah kepada kesyirikan, juga wasilah-wasilah yang lain adalah tertolaknya rahmat, kasih sayang. Innal malaikah la tadkhulu baitan fi suwar wa tamathil, wa fi riwayatin al-kalb. Sesungguhnya malaikat itu enggak akan masuk satu rumah, malaikatur rahmah, sebagian riwayat atau sebagian keterangan, tidak akan masuk rumah yang di situ ada gambar-gambar yang terpajang dan juga patung-patung. Dalam riwayat yang lain anjing. Sehingga satu saat dalam hadis juga Nabi menanti-nanti Jibril. Ternyata Jibril kok nggak datang-datang. Disangkanya Jibril nggak tepat janji. Akhirnya dia keluar rumah ketemu Jibril. Ya. Kemudian Rasul berkata kepada Jibril, kenapa kamu tidak sesuai dengan waktu atau sesuai dengan janji? Maka Jibril menyatakan, kami segenap para malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada gambar. Yang dalam satu riwayat di situ ada tirai yang bergambarkan makhluk. Kemudian Rasulullah sobek-sobek, dijadikan sebagai sebagai menyatakan karung untuk bantal. Ya, yang semisal itu. Baik. Saddan lidzari'atil mu'diyah ila dzalik, sebagai penutup jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Tahrimnya tahrim puasa.